mana kesimpulan dari kami sebagai pihak penggugat sudah diterima di pengadilan pada hari Rabu jam 8.29 pagi waktu Indonesia Barat. Yang kami juga ketahui bahwa kesimpulan dari pihak tergugat 1 maupun tergugat intervensi 2 itu tidak diberikan. Jadi pihak tergugat tidak sama sekali menyerahkan kesimpulan. Ya, saya pribadi ya tidak tahu lah ya apa alasannya sampai tidak ada kesimpulan. Tapi saya sedikit melihat di sini buat kami ini mudah-mudahan menjadi sebuah petunjuk, karena dalam waktu 1 minggu ke belakang sampai dengan kejadian kesimpulan ini kami melihat ada beberapa kejadian yang luar biasa, termasuk sampai dengan kesimpulan ini. Salah satunya mundurnya Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia Pak Tamrin Marzuki. Ini juga jadi suatu hal yang mungkin buat kami jadi suatu hal yang bukan berarti kami mensyukuri, tidak, tapi kami anggap ini mungkin ada suatu hal langkah-langkah yang juga ya tepat terhadap kepemimpinan beliau, yang posisi kesalahan-kesalahan yang selama ini terjadi di dalam organisasi pengurus besar sampai dengan terjadinya di pengurus ya provinsi, ini sesuatu yang sebenarnya udah luar biasa karena banyak aturan-aturan yang ditabrak di dalamnya. Nah, makanya saya pribadi berharap mudah-mudahan hasil kejadian per kejadian, bahkan terakhir adalah dengan ditundanya Munas yang akan dilaksanakan tanggal 3-4-5, itu pun sesuatu hal yang positif, karena berarti ini bagian dari menghargai adanya masalah hukum. Saya melihat di situ, kalau hukum ini tidak berjalan, tidak diproses, mungkin tidak ada kejadian namanya penundaan. Ya, mungkin ini yang menurut saya yang lebih besar. Terlepas dari itu semua, ya mungkin saya berharap ini menjadi sesuatu hal yang positif ke depannya. Dan minggu depan, tanggal 13 September 2023, insya Allah kita akan menghadapi putusan pengadilan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau mengingat dari perjalanan, saya sedikit ulas. Ini alhamdulillah begitu panjang perjalanannya, mungkin rekan-rekan media. Saya pribadi kalau mengingat kejadian-kejadian ini, sebenarnya ini dari tahun 2018 kami pun pernah bersidang. Tapi bukan di pengadilan tata usaha negara. Pada saat itu kami justru di dalam pengadilan Badan Arbiter Olahraga Republik Indonesia, dalam hal ini BAURI. Yang dimana 2018 kita pun pernah menggugat. Nah, BAURI ini pada bulan September itu mengeluarkan putusan, yang dimana putusannya sebenarnya seluruh permasalahan yang ada di DKI sudah dikembalikan, dalam arti tidak ada yang dimenangkan dan tidak ada yang kalah. Cuma saya bingungnya kenapa hasil dari amal putusan ini justru tidak dijalankan oleh pihak-pihak terkait, baik dalam hal ini PBTI maupun Pemprov DKI sendiri. Kenapa? Kan putusannya ini jelas. Ini bentuk dari keputusan BAURI yang dikeluarkan tahun 2018, dan amar putusannya pun clear, ini ada. Jadi di dalam poin 1, 2, 3 dan seterusnya, jelas di poin 6 ini semua dikembalikan. Tidak ada satupun orang-orang yang diberhentikan lah, yang dipecat lah. Kan itu yang terjadi di pengadilan PTW, soalnya ada yang dipecat, ada yang diberhentikan. Nah, jadi pertanyaan saya adalah, kenapa justru keputusan dari pengadilan BAURI ini sendiri malah tidak dijalankan? Ada apa nih? Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi pijakan pada pengadilan PT UN, karena ini berhubungan dengan administrasi. Yang kita lihat pada tahun 2021 justru ini menjadi sebuah kegagalan di dalam sebuah agenda musyawarah provinsi. Yang herannya, musyawarah provinsi ini didukung oleh PBTI, KONI DKI, sampai dengan Pemprov dan kota-kota yang keliru. Karena kalau bicara pemilik suara yang sah, di sini keputusannya mengembalikan kepada 4 kota. Yang sah itu ya kota-kota yang terpilih. Saudara Firman Aritonang dari Jakarta Barat, Saudara Valentino dari Jakarta Timur, Saudara Siswanto dari Jakarta Selatan, dan satu lagi adalah Saudara Asum Rubai dari Jakarta Utara.
Jadi saya pribadi menyayangkan harusnya 4 kota inilah yang hadir dan harus memilih di dalam agenda musyawarah provinsi yang terjadi di 2021. Makanya dalam proses itu kami mencoba mengkaji, termasuk mohon maaf, saya adalah mantan Ketua Kota Jakarta Barat 2011-2015 dan saya juga pengurus di Skep 04 periode 2016 sampai dengan 2020. Saya di sini keberatan dengan putusan ini, kan jelas saya tetap masih jadi pengurus. Ada apa nih? Harusnya orang bertanya dong kepada semua pengurus yang masih sah, dipanggil, hadirkan di dalam musyawarah itu. Ternyata yang hadir ini kan cuma pemain-pemain yang pengurus yang mencoba menjadikan kekuasaan itu bagian dari mereka. Ya nggak bisa begitu, karena pengurus itu total jumlahnya ada 32 orang, yang hadir hanya segelintir orang. Ada apa? Nah, yang saya bingung, kenapa pengurus besar tidak verifikasi ini, tidak mengecek jumlah peserta yang ada di dalam pengurus provinsi. Ini saya bingung. Dan itu dilaksanakan tetap musyawarah provinsinya. Ada apa? Begitu pula KONI, sudah kita warning, kita surati tanggal 26 Januari bahwa ini ada masalah. Termasuk ada rangkap jabatan ketua umum, ini merangkap jabatan Pak Ivan. Dia sebagai wakil ketua umum PB Gapsi. Kok dia mau menjabat lagi sebagai ketua umum Pemprov? Ada apa nih? Kurang puas jabatan, masih pingin dapat jabatan banyak. Padahal kan dirangkap jabatan ketua umum, ini merangkap jabatan Pak Ivan. Dia sebagai wakil ketua umum PB Gapsi. Kok dia mau menjabat lagi sebagai ketua umum Pemprov? Ada apa nih? Kurang puas jabatan, masih pingin dapat jabatan banyak. Padahal kan dilarang di pasal 23 ayat 1 itu melarang terhadap rangkap jabatan di tingkat pusat dengan provinsi. Nah, ini yang saya pikir dasar kenapa kita mengkaji bahwa perjalanan 2021 ini banyak timbul masalah. Sehingga pada tahun 2022, 2023, nah itu di bulan Januari ada teman-teman juga, salah satunya dari prinsipal kita yang memang dia juga pemilik suara, keberatan. Wah, ini udah nggak bener nih. Nah, saya yang memang mengetahui semua permasalahan ini, saya memberikan dokumen-dokumen untuk mendukung mereka menggugat ini. Kenapa? Karena saya anggap ini udah nggak benar. Kalau kita lihat, kita bicara organisasi tidak didengar, maaf, ya berarti kan ya pilihan terakhir, ya mau tidak mau kami mencoba menempuh dengan jalur hukum. Inilah terjadinya kenapa kami menggugat kepada PT UN. Nah, ini proses yang akhirnya kita tunggu, mudah-mudahan di minggu depan akan ada sebuah keputusan yang baik, di mana saya berharap ini akan menjadi akhir dari sebuah perjalanan di DKI, sehingga organisasi yang ada di DKI ini bisa dikembalikan marwahnya dan diperbaiki lagi, dan kita mencoba untuk menjadikan organisasi yang kedepannya bisa lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Mungkin harapan saya seperti itu. Dan terpenting adalah bahwa kita berorganisasi harus mengacu pada aturan main. Apa sih aturan main itu? Ya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kira-kira itu aja sih menurut pemahaman saya. Untuk yang bisa saya sampaikan saat ini sebatas mengenai PT UN seperti itu, dan mungkin sekilas sedikit saya ulas mengenai Munas kemarin. Saya juga bersyukur karena kami termasuk yang menyurati terhadap permasalahan Munas yang sebenarnya Munas tidak boleh berjalan. Munas sudah digelar tahun tanggal apa? Ya, kebetulan Munas sendiri kemarin itu harus dilaksanakan kalau sesuai agenda yang sudah diputuskan, itu terjadinya harus di tanggal 3, 4, 5 September 2023. Ya, makanya alhamdulillah kami berusaha bersurat dari tanggal 28 Agustus 2023 dan kami bersyukur surat kami didengar baik dari pihak Menpora, baik dari pihak KONI Pusat, karena saya melihat ada statement dari KONI Pusat langsung di media, bahkan diliput dengan banyak media. Begitu pula Menpora, poinnya sama nih, dua-duanya merunut kepada aturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, itu yang saya bersyukur, dan mudah-mudahan dengan dipendingnya atau ditundanya Munas ini juga bisa menjadi sesuatu hal yang kita harus koreksi. Karena Munas ini bukan berarti dengan nanti ditunjuknya karakter oleh KONI Pusat terus tiba-tiba semena-mena atau terburu-buru dilaksanakan Munas ini berjalan.
Enggak juga. Karena kita berharap adanya karateker justru dia bagian dari memperbaiki dari kekurangan-kekurangan yang ada. Karena ini kan sebuah tragedi, ada sebuah kejadian. Kenapa sih sampai ketua umum pengurus besar mundur? Ada apa? Nah ini kan berarti kan ada sesuatu yang harus diperbaiki. Nah mudah-mudahan dengan adanya karateker yang ditunjuk oleh KONI pusat, ini bisa menjalankan tupoksinya. Saya berharap itu, baik dalam memverifikasi peserta-peserta Munas, baik mempersiapkan kelengkapan-kelengkapan nanti Munas, baik aturan-aturannya, tertib, ya itu harus disiapkan semua. Dan tidak boleh Munas dilaksanakan terburu-buru yang dimana peserta korupnya tidak terpenuhi. Nah inilah tugas karateker, dia harus menjalankan ini. Mudah-mudahan ini yang kita lihat nanti didengar oleh pihak KONI pusat, dalam hal ini khususnya pihak karateker yang sudah ditunjuk, yang bisa menjalankan fungsinya sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Kira-kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari rekan-rekan media masih ada yang mau dipertanyakan.